Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, besok jadi hari yang menentukan kelanjutan hasil pemilu. Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutus sengketa hasil Pilpres 2024. Lalu apa saja yang diharapkan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu? Kita bahas dalam catatan Kompas TV. Senin 22 April besok jadi hari yang menentukan kelanjutan pasca pesta demokrasi. Lalu Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutus sengketa hasil Pilpres 2024. Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulistiyowati Irianto berharap ke-8 Hakim MK sebagai penjaga konstitusi harus memberi putusan yang berani, termasuk mengoreksi putusan MK nomor 90 yang terbukti cacat secara moral dan etik. Hakim MK itu sebagai a guardian of constitution memiliki kewenangan yang sangat besar untuk memastikan bahwa meskipun langit runtuh, konstitusi Indonesia harus tetap tegak. Dan kita lihat di situ ada pasal 22E, asas pemilu, langsung bebas, jujur, dan adil. Nah, asas ini harus bisa menjadi pedoman untuk mengadili kecacatan proses pemilu, terutama adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu yang harus dapat dikoreksi. Sementara Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, membantah pasangan Prabowo Gibran melakukan kecurangan di pemilu 2024. Menurutnya, sidang sengketa Pilpres di MK merupakan proses demokrasi. TKN Prabowo meyakini MK akan menolak gugatan kubu paslon 01 dan 03 karena pihaknya mengklaim tidak melakukan kecurangan. Jadi kami dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakin bahwa putusan itu tidak berpengaruh apapun terhadap keputusan dari KPU yang memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. 47 surat dari sahabat peradilan atau amicus curiae juga diajukan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, hanya 14 pengaju amicus curiae yang akan diserahkan ke Hakim Konstitusi. Putusan MK yang final dan mengikat mengandung konsekuensi tidak hanya pada pemohon dan masyarakat luas, tetapi juga pada kehormatan hakim dan marwah MK sebagai benteng terakhir keadilan berdemokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, para pihak telah menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti di akhir sidang sengketa Pilpres. Kita akan lihat yang pertama, saudara. Ada 7 poin setidaknya kesimpulan Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin. Kami akan tampilkan 3 di antaranya. Menurut Tim Hukum Amin, KPU dinilai sengaja terima pencapresan Prabowo Gibran sehingga pendaftaran mereka tidak sah dan melanggar hukum. KPU juga dinilai terbukti berpihak dan tidak netral tetapkan Gibran Cawapres serta Bawaslu biarkan KPU berpihak. Selain itu, saudara, Tim Amin menyimpulkan ada tindakan nepotisme menggunakan lembaga kepresidenan yang menguntungkan Prabowo Gibran. Lalu saudara, kita akan cuplik pula kesimpulan sengketa Pilpres dari Tim Hukum Prabowo Gibran. Yang pertama, kubu Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang dinilai gagal membuktikan kecurangan pemilu 2024. Nepotisme hingga penyalahgunaan bantuan sosial dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Saksi dan ahli yang dihadirkan kubu Anies dan Ganjar gagal buktikan kecurangan pemilu. Tim Paslon 2 juga menilai bukti-bukti yang dibawa ke meja sidang tidak mencukupi untuk mendukung dalil terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selanjutnya, saudara, kita akan lihat kesimpulan sengketa Pilpres Tim Hukum dari Ganjar Mahfud.
yang menyimpulkan ada nepotisme untuk memastikan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, memiliki dasar hukum maju Pilpres. Yang kedua, nepotisme menyiapkan jaringan untuk mengatur jalannya Pilpres. Lalu, tim Paslon 3 juga menyebut ada nepotisme untuk memastikan agar Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Dan berikutnya, saudara, kesimpulan sengketa Pilpres KPU Bawaslu antara lain, KPU mohon Mahkamah tolak permohonan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Juga serahkan tambahan alat bukti. Serta Bawaslu tanggapi dalil permohonan sengketa termasuk proses pendaftaran Gibran dan politisasi bansos. Seluruh rangkaian sidang pembuktian telah tuntas. MK bisa memutus tidak saja berdasarkan keterangan yang tampak atau yang muncul di persidangan, tetapi bisa lebih dari itu, sesuai kewenangan besar yang melekat pada hakim konstitusi. Dengan hasil final dan mengikat, apapun hasilnya, semua pihak harus bisa menerima karena koreksi dan dorongan agar penghormatan atas etika dan konstitusi negara ditegakkan. Tak lantas berhenti hanya karena putusan MK. Dialektika dan pendidikan politik soal etika serta kenegarawanan masih harus terus berjalan. Demikian catatan Kompas TV kali ini, kita jumpa lagi pekan depan.